فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kata beliau, haddatsana Syuja'u ibnu Makhlad, menceritakan kepada kami Syuja' bin Makhlad. Ya, Syuja' bin Makhlad Al-Fallas Abul Fadl Al-Bagawi, disebut oleh Ibnu Hajar Saduq sebagai kesimpulan para ulama tentang beliau ini. Dan beliau dari rawi Bukhari, Abu Daud dan Ibnu Majah, wafat pada tahun 235 Hijriah. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Hushaim, menceritakan kepada kami Hushaim, yaitu Hushaim bin Bashir. Hushaim bin Bashir ibn Abi Khazim. Abu Khazim itu kakeknya, namanya Al-Qasim bin Dinar As-Sulami Al-Wasiti. Ya, kunyah beliau Abu Muawiyah. Dan sudah pernah berlalu bersama kita Abu Muawiyah yang lain di awal pembahasan, yaitu Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim Ad-Darir. Dan telah saya sebutkan bahwa di tingkatan ini ada 4 orang rawi, semuanya berkunyah Abu Muawiyah. Ini Hushaim bin Bashir yang pertama. Yang kedua yang sudah berlalu, Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim Ad-Darir. Kemudian yang ketiga, Abu Muawiyah Yazid bin Zurai. Kemudian yang keempat, Abu Muawiyah Syaiban bin Abdurrahman An-Nahwi Al-Mu'addib. Baik. Dan Abu Muawiyah ini, Hushaim bin Bashir rahimahullahu ta'ala, ini beliau orang yang sangat kuat hafalannya dan sangat ditonjolkan oleh para ulama hadis. Dikatakan bahwa beliau menghafal lebih dari 20.000 hadis. Hushaim bin Bashir ini. Hanya saja ada pembahasan terkait dengan masalah tadlis, irsalul khafi. Ya. Abu Bakar bin Abi Dunya pernah berkata bahwa orang yang mendengar Amr bin Aun menceritakan kepada saya bahwa katanya Hushaim bin Bashir ini sholat subuh itu menggunakan wudhu dari sholat isyanya. Dan ini berlangsung bersama beliau 20 tahun sebelum beliau meninggal. Jadi selama 20 tahun sebelum beliau meninggal, beliau itu sholat subuhnya itu selalu dengan memakai air wudhu dari sholat isyanya. Artinya bahwa beliau di malam hari beliau tidak tidur, tapi beliau gunakan untuk beribadah. Ya, beliau wafat di tahun 183 Hijriah dan umurnya mendekati 80 tahun. Kadang sebagian dari para ulama as-salaf yang terdahulu, apabila umurnya sudah bertambah, sudah lebih dari 40 tahun, mereka lebih giat lagi beribadah. Karena itu disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di akhir hayat beliau, itu beliau puasa setiap hari. Puasa setiap hari. Iya. Dan ada dari ulama-ulama yang guna persiapan, berlomba bersama ajal, guna mencari husnul khatimah, dia berbuat hal yang seperti itu. Dan itu berjalan di tengah para ulama, karena jiwa itu apabila dia penuh dengan kesadaran terkait dengan umurnya, maka dia akan berbuat sesuatu yang dia harapkan dengannya bisa husnul khatimah di atasnya. Dan disebutkan di biografi beliau dari Tadhkiratul Huffaz dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, Imam Ahmad berkata, saya
mulazama kepada Hushaim bin Bashir ini selama 4 tahun. Jadi 4 tahun Imam Ahmad berguru kepada Hushaim bin Bashir. Kata Imam Ahmad, ma sa'altuhu an syai'in illa marrataini haibatan lah. Saya tidak pernah bertanya selama 4 tahun itu tentang suatu apapun, kecuali 2 kali saja. Karena haibah beliau, karena wibawa beliau. Ya. Dan memang ada sebagian ahli hadits yang seperti itu. Nah, itu pembawaan manusia, subhanallah ya. Sampai hari ini kalau kita lihat di guru-guru kita, ada yang sebagian guru itu terasa dekat dengannya, gampang bertanya kepadanya. Ada sebagian guru memang pembawaannya wibawa. Mau bertanya kepadanya itu sulit. Bukan dia nggak mau ditanya atau nggak bisa ditanya, tapi subhanallah kadang wibawa sebagian guru seperti itu. Dan ini berjalan di tengah banyak ulama. Di antara yang paling tersohor adalah Imam Malik rahimahullah. Katakan kalau beliau sudah duduk itu sangat wibawa sekali. Kalau ada yang bertanya Imam Malik tidak menjawab, tidak ada yang berani berkata ulang kepada beliau. Itu yang dibahasakan oleh sebagian ulama dalam syair, ya'bal jawaba fala yuraja'u haibatan wasailuna nawakisul athqani. Beliau tidak ingin menjawab, maka tidak ada yang berani bertanya kembali. Karena wibawa Imam Malik. Orang-orang yang bertanya kepada beliau itu menundukkan kepalanya. Beliau punya keagungan seperti pemilik kekuasaan, padahal beliau bukan pemerintah. Itulah Sultanul Ilm namanya. Baik. Dan dikatakan oleh Imam Ahmad, wa kana kathirat tasbih bainal hadith. Kata Imam Ahmad, Hushaim bin Bashir ini sangat banyak bertasbih antara hadith-hadith yang dia bawakan. Yaqulu la ilaha illallah, yamuddu biha sawtah. Beliau berkata la ilaha illallah, beliau panjangkan suaranya. Jadi kadang di sebagian riwayat beliau baca hadith, karena di masa para ulama ahli hadits itu kadang seorang ulama ahli hadits menyampaikan haditsnya, dia menyampaikannya pelan-pelan supaya orang-orang mencatat darinya. Atau kadang dia sampaikan dan ada yang menyambung suaranya, apalagi kalau di majelis itu dihadiri ribuan bahkan puluhan ribu orang, ya, maka itu tidak ada mikrofon pada masa itu. Maka ada orang-orang yang menyambung suara namanya mustamli. Nah itu ketika si guru berbicara ada yang nyambung suaranya dari penyambung pertama menyambung kepada penyambung yang kedua, penyambung yang ketiga, dan seterusnya sesuai dengan keperluan besarnya majelis sampai semuanya mendengar di majelis itu. Nah, di sela-sela itu kadang namanya sela-sela diam. Ya, tapi Hushaim bin Bashir beliau banyak bertasbih di situ, mengucapkan la ilaha illallah. Iya. Dan ada yang menarik sebenarnya di pembahasan riwayat, karena Hushaim bin Bashir ini ada sedikit kelemahan pada riwayatnya terkait dengan Az-Zuhri. Ya, karena hadits-hadits Az-Zuhri itu beliau sudah catat dalam sebuah lembaran, tapi lembarannya diterbangkan oleh angin. Akhirnya beliau waktu itu belum kembali memungkinkan hafalannya terhadap hadits-hadits. Makanya sejumlah riwayat beliau dari Az-Zuhri itu ada kekeliruan. Iya. Dan ini menunjukkan kepada kita semua metode para ulama dahulu itu di dalam menghafal hadits. Jadi mereka kadang kalau sudah duduk di depan guru itu langsung hafal apa yang diucapkan oleh guru. Begitu dia kembali ke rumahnya, dia tulis apa yang dia hafal hari tersebut. Kemudian setelah itu, dari tulisan tersebut diulangi lagi sampai betul-betul mutqin. Jadi ada namanya hafalan, ada itqan. Diulangi supaya tidak lupa lagi. Nah ini kadang di fase-fase tersebut ada ada hal yang terjadi pada rawi sehingga terjadi bentuk-bentuk kelemahan. Baik.
Kemudian kata beliau, di sini Hushaim ibn Bashir rahimahullahu taala. Dan Hushaim bin Bashir ini dari rawi Kutubus Sittah.